Stop Press. Tahukah Anda konten majalah Dahlia Natolu edisi 213 April 2025? Silakan simak berikut ini. Majalah Dahlia Natolu edisi 213 April 2025 menemui pembaca dengan berbagai berita pesta bona tahun, turnamen, selaras, prioritas, pelantikan, pemaparan, solidaritas, komunitas, penyambutan, budaya, rohani, cerpen, bona pasogit, dan lainnya. Salam redaksi. Hitaan Leonard Junior, pemimpin redaksi majalah Dahlia Natolu, mengatakan untuk edisi bulan April 2025 pihaknya menyajikan berita pesta bona tahun Sitompul Sibangi-Bangi, turnamen catur YNPS Cup 4, selaras program, prioritas, pelantikan, pemaparan, solidaritas, komunitas, penyambutan, doa bersama, budaya, rohani, cerpen, daerah, bona pasogit, dan lainnya. Laporan utama. Punguan Sitompul Sibangi-Bangi Dohok Boruna se-Jabodetabek Banten menggelar pesta bona tahun 2025 kenakan kasih sebagai pengikat di Gedung Manggala Wana Bakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Mereka bertekad meningkatkan rasa kasih dan persaudaraan agar dapat menjadi berkat bagi semua. Acara berlangsung meriah dengan pemberian penghargaan dan dihibur para artis top Batak. Laporan khusus. Yayasan Nelson Pandapotan Sitompul. Pendiri dan Ketua Pembina Nelson P. Sitompul SEMM menggelar hiburan sang pemenang turnamen catur YNPS Cup 4 tahun 2025 bagi pelajar se-Kabupaten Tapanuli Utara, diikuti 885 siswa di Dusun Lumban Silintong, Desa Sitompul, Kecamatan Siatas Barita. Mereka memperebutkan hadiah Piala Bupati Tapanuli Utara dan Yayasan NPS serta hadiah uang total 60 juta rupiah. Mereka mendatangkan artis ibu kota dan artis Parmi Tapanuli Utara. Selaras. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, setelah dilantik Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, memastikan akan menyelaraskan program pemerintah Provinsi Sumatera Utara dengan pemerintah pusat, sehingga program-program pemerintah pusat berjalan maksimal di daerah yang dipimpinnya. Ada 5 visi dan misi dalam memimpin Sumut 5 tahun ke depan. Prioritas. Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara, menyampaikan 51 program prioritas pembangunan selama memimpin Provinsi Sumatera Utara. 5 program tersebut yakni kesehatan, infrastruktur, ekonomi dan UMKM, pangan, serta pendidikan dan sumber daya manusia, sedangkan program plusnya adalah program khusus di setiap daerah. Solidaritas. Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Eporus HKBP, memimpin ibadah solidaritas gereja merawat alam tanah Batak, menentang perampasan tanah adat ulayat dan krisis ekologi di Toba. Mereka menyerukan perlunya menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan keberlanjutan lingkungan hidup bagi generasi mendatang. Pelantikan. Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Eporus HKBP, melantik pengurus Yayasan Universitas HKBP Nomensen dan Yayasan Kesehatan HKBP. Ini menjadi momen bersejarah di mana pelantikan yang dilakukan Eporus HKBP selaku pembina kedua yayasan tersebut merupakan bagian dari upaya HKBP untuk memperkuat tata kelola dan efektivitas yayasan dalam menjalankan misinya. Pelantikan. Kamidun Pandiangan SE, Jemaat HKBP Perumnas Klender, Jakarta Timur, dilantik sebagai Ketua Umum Panitia Tahun Transformasi HKBP oleh Praises HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya, Pendeta Oluan Nainggolan STH. Dia mengajak seluruh anggota panitia untuk bekerja sama
dalam melaksanakan orientasi pelayanan HKBP tahun 2025 dengan semangat pelayanan dan kebersamaan. Komunitas alumni Sekolah Soposurung Balige, Ketua Denny Hasibuan BSC, menggelar acara temu kangen yang digagas generasi lansia untuk mempererat hubungan persahabatan. Mereka selalu menjaga agar tetap harmonis dengan fokus kepada aspek sosial merawat persaudaraan yang baik. Dalam pertemuan itu terlihat nyata kasih sesama teman lama guna meningkatkan keeratan tali persaudaraan. Pelantikan Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia melantik Dr. Jonius Taripar Persauran Kuta Barat SSI MSI dan Dr. Denny Perlindungan Bantoruan Master of Engineer sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Utara periode 2025-2030 di halaman Istana Kepresidenan Jakarta. Setelah dilantik, mereka mengikuti retreat di Lembah Tidar Akademi Militer Magelang. Bona Pasogit, Pemerintah Kabupaten Samosir, Bupati Pandiko Timotius Gultom ST, diwakili Kadis P3AP2KB Priska Situmorang, mengatakan mendukung program Adiaksa Peduli Stunting dan makanan bergizi gratis yang digelar Kajari Samosir sebagai bentuk kepedulian mengatasi stunting dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan perhatian akan gizi anak. Rohani, Pendeta Dr. Luhut P. Hutajulu MTH, Pendeta Emeritus HKBP, menyajikan tulisan bagaimana gereja bertransformasi. Tahun 2025 ditetapkan menjadi tahun transformasi HKBP. Orientasi pelayanan ini merupakan salah satu keputusan Sinode Godang 2024 yang termaktub dalam rencana strategis AKBP 2028. Cerpen Rosdiana Hutapea SPD, cerpenis wanita Batak, menyajikan cerita pendek dengan judul Terima Kasih Bang, Terima Kasih Orang-orang Baik bagian keempat. Rido ditempatkan menjadi staf di bagian 5K. Dia memeriksa 7 divisi setiap hari. Tetapi saya rasa Rido tidak akan betah di sana karena pekerjaannya lari dari jurusannya. Setiap hari dia harus berhadapan dengan 7 kepala divisi memeriksa kinerja 5K mereka. Kolom Hotben Lingga MTH, pemerhati sejarah dan pendidikan Kristen, menyajikan tulisan tahun 2050 jumlah penganut agama Kristen Protestan akan berimbang dengan penganut agama Kristen Katolik Roma. Demikian DNT TV Channel menyampaikan konten majalah Dalian Natolu edisi 213 April 2025. Semoga dapat menyenangkan hati para pembaca sekalian. Bagi yang ingin berlangganan, silakan menghubungi kami segera. Info lebih lanjut dapat menghubungi 0858 1024 0568 melalui WhatsApp. Kasih karunia Tuhan selalu menyertai kita semua. Salam sukses dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng, like, komen, dan share konten YouTube ini.